Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Virial Kanaya Darin Sausan dengan NRP 500123114. Saya berasal dari Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil percobaan dan jurnal saya yang berjudul penentuan lokasi epicenter gempa bumi dengan metode triangulasi menggunakan data P dan S wave dari stasiun Kinet. Pada penelitian ini membahas bagaimana metode triangulasi um, dapat digunakan untuk menentukan posisi sumber gempa bumi dengan memanfaatkan data waktu tiba gelombang seismik dari beberapa stasiun. Uh, Kemudian di sini saya yang pertama yaitu akan menjelaskan pendahuluan, yang dimana lokasi epicenter gempa bumi merupakan informasi yang sangat penting dalam seismologi karena menentukan titik sumber gempa berpengaruh besar terhadap analisis mekanisme patahan daerah terdampak dan mitigasi bencana. Jepang menjadi lokasi yang tepat untuk penelitian ini karena berada di pertemuan empat lempeng tektonik besar dan memiliki aktivitas seismik yang sangat tinggi. Kemudian untuk menentukan epicenter dengan cepat dan akurat digunakan metode triangulasi yang memanfaatkan selisih waktu kedatangan gelombang primer dan gelombang sekunder dari beberapa stasiun seismik. Perbedaan waktu tiba gelombang ini dapat digunakan untuk menghitung jarak eh, menghitung menghitung jarak dari stasiun ke sumber gempa. Lalu titik epicenter ditentukan dari perpotongan jarak beberapa stasiun tersebut. Kemudian tujuan dari analisis seismik ini adalah untuk menentukan lokasi epicenter gempa bumi secara akurat berdasarkan data waktu tiba gelombang P dan S dari beberapa stasiun seismik kinet. Kemudian hasil perhitungan ini tidak hanya memberikan informasi tentang jarak dan posisi sumber gempa, tetapi juga berperan penting dalam memahami karakteristik aktivitas seismik di suatu wilayah. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan epicenter gempa sangat penting karena informasi tersebut membantu dalam menilai tingkat bahaya dan potensi dampak dari suatu kejadian gempa. Dengan mengetahui lokasi sumber gempa, lembaga kebencanaan dapat memperkirakan area yang paling terdampak, memberikan peringatan dini, serta melakukan tindakan tanggap darurat dengan lebih efektif. Kemudian selain itu, data epicenter juga menjadi dasar bagi penelitian geofisika dalam memahami dinamika lempeng tektonik dan pola seismitas suatu daerah. Kemudian pada jurnal ini yaitu terdapat tiga dasar teori yang mendukung, yaitu yang pertama tentang gelombang seismik, yaitu gempa bumi terjadi karena adanya pelepasan energi di dalam bumi akibat pergerakan lempeng tektonik. Energi yang dilepaskan tersebut merambat ke segala arah dalam bentuk gelombang yang disebut dengan gelombang seismik. Pada selanjutnya yaitu dasar teori yang kedua yaitu ketika gempa bumi terjadi, energi dilepaskan dari sumber gempa dan merambat melalui bumi dalam bentuk gelombang seismik. Gelombang ini terdiri dari gelombang primer dan sekunder yang memiliki kecepatan rambat yang berbeda. Kemudian pada dasar teori yang selanjutnya yaitu metode triangulasi sendiri yang merupakan cara yang digunakan untuk menentukan lokasi epicenter gempa bumi dengan memanfaatkan data dari beberapa stasiun seismik. Kemudian pada memasuki metodologinya yaitu alat dan bahan. Yang pertama yaitu data yang digunakan berasal dari 5 stasiun jaringan kinet Jepang, yaitu IWT 024, IWT 025, MYG 001, MYG 002, dan MYG 003. Masing-masing stasiun mencatat waktu tiba gelombang P dan F dengan resolusi tinggi.
Kemudian untuk pengolahan datanya sendiri yaitu digunakan dua perangkat utama yaitu MATLAB untuk menghitung selisih waktu TS dan TP, kemudian jarak epicentral berdasarkan persamaan kecepatan gelombang. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi eh, software web iris triangulation untuk memplot koordinat stasiun dan menentukan titik perpotongan jarak antar stasiun sebagai lokasi epicenter. Kemudian yaitu langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akuisisi data waktu tiba gelombang P dan S dari kelima stasiun seismik KINET. Yang kedua, perhitungan dari epicentral dari masing-masing stasiun menggunakan rumus yaitu R sama dengan TS dikurangi TP per 1 per VS dikurangi 1 per VP dengan asumsi VS sama dengan 3 km per second dan VP akar dari 3 kali VS. Kemudian selanjutnya yaitu plotting data ke aplikasi Iris berdasarkan koordinat lintang dan bujur stasiun. Lalu menggambar lingkaran dengan jari-jari sebesar R tadi, kemudian menentukan titik perpotongan lingkaran sebagai hasil estimasi lokasi epicenter. Yang terakhir yaitu membandingkan hasil tersebut dengan data referensi dari NID untuk mengevaluasi akurasi metode. Berikut ini merupakan tabel hasil data gelombang P-wave dan S-wave. Kemudian persamaan yang digunakan dalam analisis ini, kemudian hasil dan analisis dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai selisih waktu TS TP berkisar antara 11,54 hingga 14,95 detik yang menghasilkan jarak antara 81,92 hingga 106,09 km dari stasiun ke sumber gempa. Plot hasil dari aplikasi Iris menunjukkan bahwa titik perpotongan kelima lingkaran berada di lepas pantai timur Jepang, tepatnya di sekitar prefektur Iwate. Hasil ini sangat berdekatan dengan data referensi NID yang dikoordinat yaitu 39,4 lintang utara dan 141,9 bujur timur. Kemudian perbedaan kecil antara hasil analisis dan data NID disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, asumsi kecepatan gelombang P dan S itu dianggap konstan. Terus kemudian yang kedua itu ketidakpastian dalam menentukan waktu tiba gelombang P dan S. Dan yang terakhir itu juga jumlah stasiun yang terbatas dan distribusinya juga belum merata. Tapi secara keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa metode triangulasi itu sederhana, cukup akurat, dan dapat diandalkan untuk memperkirakan posisi sumber gempa. Ini merupakan pada lampiran yaitu stasiun-stasiun yang sudah saya plot untuk gelombang P dan S-nya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, temuan dari analisis ini adalah bahwa metode triangulasi mampu menentukan lokasi epicenter gempa bumi dengan cukup akurat menggunakan selisih waktu tiba antara gelombang P dan S dari beberapa stasiun seismik. Hasil analisis menunjukkan posisi epicenter yang hampir sama dengan data referensi dan dari NID dengan perbedaan kecil yang masih dalam batas wajar.
Yang kedua, yaitu rekomendasi dari hasil analisis ini adalah agar metode triangulasi dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak stasiun seismik dan mempertimbangkan variasi kecepatan gelombang di setiap lapisan batuan, sehingga hasil penentuan epicenter dapat lebih presisi dan bermanfaat dalam sistem peringatan dini gempa bumi. Kemudian sebagai penutup, metode triangulasi ini terbukti menjadi pendekatan yang efisien, cepat, dan sederhana gitu. Untuk menentukan lokasi epicenternya sendiri, menentukan lokasi epicenter gempa bumi yang menggunakan data seismik. Kemudian metode ini juga sangat bermanfaat dalam beberapa sistem peringatan dini gempa bumi karena dapat memberikan estimasi awal sumber gempa dan data yang terbatas. Kemudian sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.